Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss doakan abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, abang dan kakak udah sarapan belum? Sarapan dulu ya, agar abang dan kakak semangat belajar hari ini. Oh iya, nah kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar di tema 2. Kita sudah memasuki subtema 3 ya, dengan judul menyayangi tumbuhan. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan juga 2. Nah abang dan kakak, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang dan kakak, Miss akan mereview pembelajaran kita yang telah lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang dongeng anak gembala dan juga serigala. Nah, dalam dongeng tersebut kita mengambil sebuah makna bahwasanya kita tidak boleh berbohong ya, karena berbohong itu dibenci Allah, dibenci orang sekitar kita ya. Nah, maka kalau kita berbohong, kita maka tidak akan disayangi. Jadi, abang dan kakak, itu sudah jelas ya bahwa kebohongan itu membawa ketidakmanfaatan untuk diri kita. Maka janganlah sekali-kali kamu berbohong ya nak. Nah, semoga hal tersebut ya dapat kamu ingat sampai kapanpun. Oke, amin. Nah, lalu kita sudah belajar tentang ya ciri khas ya pada manusia dan juga pada binatang atau hewan. Nah, kalau pada manusia ya itu ciri khasnya mempunyai ciri-ciri dan juga sifat. Salah satu contoh sifatnya adalah seperti pemaaf, penyayang, tanggung jawab ya, dan juga lain sebagainya. Lalu kita sudah belajar matematika tentang pertukaran perkalian. Nah, masih ingat kan pelajaran yang telah lalu? Semoga masih ingat ya nak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Miss akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi isi teks petunjuk perawatan tumbuhan. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui perbedaan peran anggota keluarga. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi motif hias tumbuhan. Oke, kita mulai belajar. Are you ready guys? Nah, kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan ya nak. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Nah, hal ini sejalan dengan surah Al-Kahfi ya, ayat Al-Quran ayat ke-45, yang mana artinya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini ya bermaksud bahwasanya kita ini sudah diberikan oleh Allah itu akal dan pikiran ya. Allah sudah menciptakan di dunia ini bermacam tumbuh-tumbuhan, maka kita sebagai umatnya wajib menjaga, memelihara tumbuhan tersebut. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, oke ya anak-anak Miss. Lalu, nah, si Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Ia ingin menanamnya di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati. Nah, Siti ya
suka sekali tanaman ya, dia akan menanam bunga melati. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot nih ya nak. Nah yang kedua, campurkan pasir, tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Oke, selanjutnya masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah dan pupuk kandang. Oke, maaf. Jangan isi pot sampai penuh ya. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Nah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran dan letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah itu adalah contoh dari menanam pohon melati ya. Oke, kamu bisa mempraktekannya di rumah kamu jika kamu suka tanaman ya, untuk membantu ibu kamu menghias taman di rumah kamu. Itu bukan tugas ya nak. Oke, tapi kalau kamu mau saja, nah kita akan belajar tentang tanaman sirih. Sirih ini banyak manfaatnya untuk kehidupan dan kesehatan kita ya nak. Nah contohnya biasanya selain sirih ditanam di rumah-rumah, maka sirih juga sering terdapat di sekolah-sekolah. Kenapa? Karena sirih itu bisa menjadi satu obat ya kalau misalnya murid-murid di sekolah itu mimisan ya. Sirih itu tinggal ditempelkan ya atau diletakkan di hidung, lalu maka darah yang keluar dari hidung itu bisa berhenti karena sirih ya. Nah di sekolah Siti juga ditanami pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau yang khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, kalau mengukur panjang pohon sirih berarti sudah kebaca dong. Kita akan belajar, kita akan belajar matematika, kita akan belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah ini ada garis ya nak, lalu di bawahnya ada bilangan atau lambang bilangan. Makanya dia disebut dengan garis bilangan. Oke, mari perhatikan contohnya. Jika pohon melati di angka 4 cm dan setelah beberapa waktu tumbuh menjadi 7 satuan atau 7 cm, berapa panjang pohon melati sekarang? Oke, tadi kita harus memulai dari angka 0 ya. Maka di sini kita lihat, di sini ada angka 4 dan setelah itu tumbuh menjadi tumbuh lagi 7 cm. Lalu cara menghitungnya adalah dimulai dari angka 0, mau mencari angka 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti di 4 ya nak ya. Lalu setelah beberapa waktu ya, dia tumbuh menjadi 7 cm. Kita tambah lagi nih. Kita hitung dari selanjutnya ya, 1 lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka berhenti di angka 11. Nah kalau kalimat penjumlahannya adalah 4 ditambah 7. 4 ditambah 7 tadi berarti berhenti di angka 11. Berarti 4 tambah 7 hasilnya 11. Iya, mudah kan? Oke, kalau begitu mari kita coba ya nak ya. Mari kita coba. Nah di sini ada 6 ditambah 3. Hitungnya dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti di angka 6. Lalu kita akan tambahkan 3 ya, karena 6 ditambah 3. Oke, lanjut 1, 2, 3. Nah berhenti di angka 9. Dapatlah ternyata 6 ditambah 3 hasilnya 9.
9. Mudah ya? Iya. Oke, kalau begitu Miss yakin kalian pasti paham sudah. Oke, kita lanjut ya nak belajarnya. Nah, di sini ada motif pada kain batik. Nah, Indonesia itu adalah salah satu Indonesia itu ya mempunyai kekayaan, yaitu kekayaan kita batik ya. Ada bermacam-macam motif batik di Indonesia. Banyaknya budaya asli membuat gambar batik lebih beragam ya. Ada batik dari Jawa ya, ada dari Pekalongan, ada batik khas Sumatera Utara, ada juga batik dari Kalimantan. Banyak sekali jenisnya dan banyak juga motif-motifnya. Nah, biasanya ya budaya itu membuat batik ciri khasnya, kayak misalnya batik Jawa Pekalongan itu bagaimana ciri khas motifnya ya, biasanya langsung dapat dikenalin. Nah, perhatikan gambar motif hias berikut ini. Di sini ada 4 contoh gambar ya motif hias batik. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Cantik-cantik ya. Nah, oke. Perbedaan peran anggota keluarga. Kita akan belajar tentang perbedaan peran nih. Dalam keluarga pasti ada peran masing-masing. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, membantu ibu membersihkan rumah. Nah, jadi ya kamu itu punya kewajiban membantu ayah dan ibu kamu di rumah. Lalu kamu mempunyai kewajiban untuk menyayangi serta menghormati kedua orang tua kamu ya nak. Nah, begitu juga dengan orang tua kamu. Ayah dan ibu juga punya kewajiban atas kamu ya. Salah satu kewajibannya adalah seperti ayah mencari nafkah, ibu mendidik dan juga merawat abang dan kakak ya. Nah, harus bersyukur ya kepada kedua orang tua kita yang telah bekerja keras, yang telah menyayangi kita tanpa pamrih. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, sekarang kita akan belajar membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, abang dan kakak pernah lihat tanaman gantung kan? Ya, tanaman gantung itu ya dia biasanya digantung, namanya juga tanaman gantung, digantung ya. Bisa di dalam pot, bisa juga kamu gunakan seperti botol-botol bekas ya, bertujuan untuk menghias rumah ya, untuk menghias perkarangan rumah kamu. Dan biasanya juga misalnya kalau kamu punya pohon lalu potnya sudah sangat penuh ya, bisa kamu pindahkan dia ya ke pot yang lain, atau kamu membuat tanaman gantung ya yang bertujuan untuk supaya pohon-pohon itu tidak sesak dalam satu pot, supaya dia bisa berkembang dan tumbuh dengan baik ya. Nah, begitu juga dengan Siti dan Lani. Mereka mengamati tanaman di sekolahnya. Mereka melihat tanaman-tanaman itu sudah tidak cukup. Mereka memutuskan akan membuat pot gantung karena tanaman itu membutuhkan tempat baru agar tidak terganggu pertumbuhannya. Yang harus kita siapkan adalah botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Nah, bagaimana Miss cara dan langkah pembuatan pot gantungnya? Mari perhatikan. Yang pertama, potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong ya. Lalu buat 4 lubang di bagian perekat, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian. Kemudian masukkan tanah hingga perempat isi botol. Nah, yang
Selanjutnya, masukkan tali plastik ke dalam lubang ya, ke dalam lubang gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih ya. Lalu ya, kalau sudah begitu, tanaman kamu atau pot gantung kamu sudah siap. Bisa kamu kreasikan hal ini, kamu demonstrasikan di rumah ya. Kalau kamu ingin membantu ayah dan ibu kamu untuk menanam pohon. Oke, sampai di sini ya pelajaran kita. Tadi kita sudah belajar tentang barusan kita sudah belajar tentang merawat tanaman. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana Siti menanam pohon melati. Lalu kita juga sudah belajar tentang garis bilangan dan tentang apa? Membuat pot gantung. Nah, semoga apa yang Miss sampaikan hari ini bermanfaat ya, menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Dan Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.